Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprina dengan NPM 231105018. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat, yaitu pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap minat belajar dan partisipasi aktif siswa. Sebenarnya apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Pembelajaran yang berdiferensiasi harus mampu menunjukkan kelebihan seluruh siswa dalam bidangnya masing-masing dan menunjukkan kebutuhan akan minat, gaya belajar, dan jam yang belajar yang berbeda. Selain itu, pembelajaran yang berdiferensiasi harus dikembangkan dalam komunitas belajar guna memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Proses pendidikan tidak selalu berjalan dengan baik. Terkadang pula, kemampuan siswa lemah dalam bidang lain yang menjadi minat dan bakatnya. Mereka cenderung pasif, bukan karena peserta didik tidak memahami pengajaran yang diberikan, tetapi juga karena metode dan model pengajaran yang digunakan terlalu monoton. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar. Berdasarkan permasalahan tersebut, seorang guru perlu mengetahui seberapa kreatif siswanya dalam memecahkan masalah dan menggunakan strategi atau model pembelajaran dalam proses pembelajaran. Banyak strategi atau model pengajaran yang digunakan oleh guru dalam pengajaran di kelas. Salah satu alternatif solusinya adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ada banyak model atau metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya yang pertama yaitu Problem Based Learning atau PBL, yaitu suatu pembelajaran yang berbasis dengan sebuah metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Dengan menggunakan metode ini, siswa akan diajak untuk berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Yang kedua ada rancangan Understanding by Design atau UBD. Dalam UBD, perencanaan pembelajaran dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang diinginkan, kemudian merancang evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa, dan baru kemudian merancang aktivitas pembelajaran. Jadi, pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan siswa juga akan merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yaitu mengacu kepada apa yang seorang guru ajarkan kepada siswa. Diferensiasi konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang ia pelajari. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi produk, yaitu menampilkan atau mendemonstrasikan hasil pekerjaan seorang siswa kepada guru. Dari 10 jurnal yang saya kutip, kemudian saya analisis dan pahami, dari 10 jurnal tersebut, 90% hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terbukti berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Diferensiasi dalam konten, proses, dan produk terbukti dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian, siswa dapat lebih kreatif, inovatif, dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki pengaruh positif terhadap minat belajar dan partisipasi aktif siswa. Dengan menyediakan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu, siswa cenderung lebih bersemangat untuk belajar dan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual dalam mencapai hasil yang lebih baik dalam pendidikan.
Jadi, kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan adalah bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model yang berbeda-beda dapat meningkatkan minat belajar dan partisipasi aktif siswa dalam kelas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.